Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis spasial ketersediaan air menggunakan metode neraca air drone weight meter di kawasan Kars Kabupaten Manes. Anggota kelompok yaitu Salwa Alfia, Priska Agnes, Ahmad Zulfikri, Ratu Husaina Hadida, dan saya sendiri Rizky Gilang-Wijaya. Selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh Salwa Alfia. Ya, terima kasih. Di bab 1 itu ada pendahuluan. Air merupakan sumber daya alam esensial yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jumlah air yang tersedia hanya sekitar 2,5% dari total volume air yang ada di bumi. Air permukaan memiliki persentase 1,3% dari seluruh distribusi air yang jumlahnya cair di beberapa kawasan. Salah satu kawasan yang mengalami hal tersebut adalah kawasan Kars. Bentuk lahan secara geografis, kawasan Kars Maros memiliki bentuk lahan yaitu berbukit, berbatu, juga gersang. Metode Thorne Weight Meter, ketersediaan air dalam tanah diketahui berdasarkan dinamika neraca air dalam tanah, salah satunya dengan metode Thorne Weight Meter yang ditampilkan dalam bentuk peta spasial dengan menggunakan analisis spasial pada software ArcMap dan Point3. Hasil dari analisis neraca air tersebut dapat digunakan sebagai informasi tentang awal penggunaan air tanah untuk proses evapotranspirasi, kapan terjadi surplus atau kelebihan air tanah, dan waktu terjadi defisit atau kekurangan air tanah. Fungsi metode Thorne Meter yaitu digunakan untuk mengetahui kondisi air secara kuantitas dan limpasan atau runoff pada tiap bulannya pada 1 tahun menurut Hidayat tahun 2018. Neraca air menurut Sastro Darsono dan Takeda pada tahun 1978 ditinjau dari penggunaannya di bidang hidrologi. Neraca air merupakan penjelasan tentang hubungan antara aliran ke dalam atau inflow dan aliran keluar atau outflow di suatu periode tertentu dari proses sirkulasi air. Manfaat neraca air secara umum dapat diperoleh dari analisis neraca air antara lain yaitu yang pertama, digunakan sebagai dasar pembuatan bangunan atau penyimpanan dan pembagi air serta saluran-salurannya. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air didapat banyak bulan-bulan yang defisit air. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan saluran drainase dan teknik pengendalian banjir. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air didapat banyak bulan-bulan yang surplus air. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai dasar pemanfaatan air alam untuk berbagai keperluan pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan menurut Siharto tahun 2000. Teori dasar. Yang pertama ada Kars. Kars merupakan medan dengan batuan gamping yang disediakan oleh drainase permukaan yang langka, volume tanah yang tipis dan hanya setempat-setempat. Terdapatnya cekungan-cekungan tertutup atau dolinal dan terdapatnya sistem drainase bawah tanah. Yang kedua ada neraca air. Neraca air merupakan model hubungan kuantitatif antara jumlah air yang tersedia di atas dan di dalam tanah dengan jumlah curah hujan yang jatuh pada luasan dan kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada metode Thorne Weight Meter. Metode Thorne Weight Meter merupakan metode yang didasarkan pada konsep neraca air. Metode ini memerlukan curah hujan sebagai input dan nantinya evaporasi dan debit sebagai outputnya. Langkah-langkah perhitungan neraca air dengan menggunakan metode Thorne Weight Meter. Yang pertama, data hujan curah rata-rata bulanan. Yang kedua, data hujan udara rata-rata bulanan. Yang ketiga, transpirasi potensial. Yang keempat, ada akumulasi potensial water loss. Yang kelima, ada kadar air atau KAT. Yang keenam, perubahan kadar air tanah. Yang ketujuh, evaporasi aktual. Yang kedelapan, defisit luas tanah. Yang kesembilan, surplus luas tanah. Rumus pendugaan suhu udara dengan metode MOC. Delta T sama dengan 0,006 Z1 dikurang Z2. Dari rumus MOC di atas didapat
T2 sama dengan 0,006 Z1 dikurang Z2 plus T1, di mana delta T merupakan selisih temperatur udara antara stasiun pengukuran dan stasiun acuan. Z1 adalah elevasi stasiun acuan, Z2 elevasi stasiun pengukuran, T1 suhu stasiun acuan, T2 suhu stasiun yang dicari. Evaporasi potensial. Nilai PE didapat dengan menggunakan metode Thornwright meter melalui persamaan I sama dengan T per 5 1514 I sama dengan sigma 12 sampai 1 I. PE sama dengan fungsi PEX dengan PEX sama dengan 1,6 dikali 10 T per I dikali A, di mana PEX evaporasi potensial belum terkoreksi. F. Faktor koreksi yang didapat dari posisi lintang dengan waktu lama penyinaran matahari. T merupakan suhu udara, I jumlah indeks panas dalam setahun, A indeks panas yang memiliki persamaan seperti berikut. Selanjutnya. Peta curah hujan. Untuk membuat peta curah hujan diklasifikasikan dengan 8 indikator. Peta spasial ketersediaan air tanah. Rumus ketersediaan air tanah adalah KAT dikurang TLP dibagi KL dikurang TLP dikali 100%. Berdasarkan rumus itu, hasil dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu kurang jika nilai presentasi kurang dari 20%, sedang jika nilai presentasi antara 20% hingga 60%, cukup jika nilai presentasi lebih dari 60%. Selanjutnya metodologi akan dibacakan oleh Priska. Bab 2 metodologi. Lokasi penelitian mencakup 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Maros, yaitu Kecamatan Bontoa, Bantimurung, Cenrana, dan Malawa. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama seperangkat personal komputer atau laptop, yang kedua software Microsoft Excel 2010, ketiga Microsoft Word 2010, 4 Google Earth, 5 ArcMap 10.3, 6 Paint, 7 seperangkat alat tulis, dan kalkulator. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu data suhu udara bulanan dari titik stasiun pengamatan cuaca yang mewakili seluruh kawasan KARS Kabupaten Maros tahun 2009 hingga 2016. Yang kedua, data curah hujan bulanan dari titik stasiun pengamatan cuaca yang mewakili seluruh kawasan KARS Kabupaten Maros tahun 2009 hingga 2016. Yang ketiga, data koordinat tiap stasiun pengamatan cuaca yang mewakili seluruh kawasan KARS Kabupaten Maros beserta nilai ketinggian. Dan di sini juga disajikan diagram alir penelitian. Terima kasih. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Ahmad Zulfikri. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan bab 3, itu hasil pembahasan. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Ahmad Zulfikri. Terima kasih untuk hasil dan pembahasannya. Ini grafik curah hujan rata-rata bulanan dari 7 titik stasiun pengamatan selama periode tahun 2009 sampai 2016. Rata-rata curah hujan dari titik stasiun pengamatan selama 8 tahun di wilayah yang mencakup 4 kecamatan di Kabupaten Maros. Itu curah hujan minimum yang didapat terjadi pada bulan Januari
curah hujan maksimum yang terdapat pada bulan Januari dengan rata-rata curah hujan mencapai 624,6 mm per tahun, dan pada bulan Agustus merupakan curah hujan minimum dengan nilai rata-rata curah hujan 58,2 mm per tahun dan kembali normal ketika memasuki bulan November. Berikutnya ini adalah peta curah hujan maksimum dan minimum. Untuk peta yang pertama, peta spasial curah hujan maksimum. Dari gambar terlihat bahwa wilayah penelitian curah hujan maksimum terjadi pada bulan Januari pada wilayah stasiun klimatologi kelas 1 Maros dan sebagian wilayah sekitar stasiun Batu Basi berwarna biru yang menandakan nilai curah hujan tertinggi antara 880 sampai 1000 mm per bulan. Sedangkan dari gambar yang kedua, curah hujan minimum terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus ini, seluruh wilayah penelitian berwarna kuning dengan curah hujan 0 sampai 160 mm per bulan, yang menandakan bahwa pada bulan ini wilayah Kabupaten Maros sedang mengalami musim kemarau. Lanjut. Berikut ini ada tabel grafik neraca air. Dari analisis neraca air menghasilkan waktu surplus dari defisit dari 7 titik stasiun curah hujan. Wilayah penelitian mengalami defisit air pada bulan Juli sampai September. Pada hasil penelitian neraca air juga ditemukan bahwa wilayah memiliki defisit paling besar, yaitu stasiun klimatologi kelas 1 Maros, Bantimurung atau Minasabaji, dan Kapang, yang disebabkan oleh nilai curah hujan yang nilainya jauh lebih kecil dari evapotranspirasi potensial atau PE, sedangkan defisit paling kecil terjadi di stasiun Batu Basi, Cenrana, Malwa, dan Gatereng Matinggi. Ketersediaan air. Di sini ada dua peta ketersediaan air. Yang pertama itu ketersediaan air tanah maksimum. Yang peta yang kedua itu ada ketersediaan air tanah minimum. Analisis spasial ketersediaan air tanah dengan membuat peta spasial menggunakan ArcView diperoleh hasil bahwa ketika memasuki bulan Januari, pada peta yang pertama, yaitu puncak tertinggi curah hujan, wilayah stasiun Gatereng, Matinggi, dan Kapang mengalami penurunan ketersediaan air. Ditunjukkan dengan warna merah yang berarti bahwa di wilayah tersebut jumlah ketersediaan air tanah terbilang kurang dari 20%. Sedangkan wilayah stasiun BBP, Bantimurung, dan Batu Basi jumlah ketersediaan air terbilang sedang, ditandai dengan warna biru berkisar 20 sampai 60%. Dan untuk wilayah klimatologi Maros, Cenrana, dan Malwa memiliki ketersediaan air yang cukup, ditandai dengan warna kuning berkisar lebih dari 60%. Dengan begitu, puncak surplus tertinggi terjadi pada bulan Januari. Pada bulan Agustus yang terdapat pada gambar kedua, yaitu nilai terendah curah hujan. Seluruh wilayah penelitian ditandai dengan warna merah yang menandakan bahwa ketersediaan air terbilang kurang. Dengan nilai ketersediaan air tanah berkisar kurang dari 20%, yang berarti pada bulan Agustus terjadi defisit paling tinggi. Jika suatu wilayah memiliki nilai elevasi yang tinggi dengan nilai curah hujan yang tinggi, maka dapat dipastikan bahwa wilayah tersebut memiliki ketersediaan air yang cukup dan defisitnya sangat kecil, juga sebaliknya. Yang akan dijelaskan oleh saya, berdasarkan grafik dan peta curah hujan, nilai curah hujan maksimum terjadi pada bulan Januari dengan nilai rata-rata hujan mencapai 624,6 mm per tahun, dan pada bulan Agustus merupakan curah hujan minimum dengan nilai rata-rata curah hujan 58,2 mm per tahun, dan kembali normal ketika memasuki bulan November.